Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Margarita Sofianiensa dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompo Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang ekonomi digital. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kita dapat memahami konsep ekonomi digital, mengetahui ciri-ciri dan komponennya, mengenal contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami manfaat serta tantangannya, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjut ke materinya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Jadi, ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan komputer dan internet dalam proses produksi, pemasaran, serta transaksi barang dan jasa. Sekali lagi, ekonomi digital adalah ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, pemasaran, hingga transaksi barang dan jasa. Artinya, kegiatan ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara langsung sekarang dapat dilakukan secara online. Contohnya, dahulu kita harus datang ke toko untuk membeli barang, sedangkan sekarang kita cukup membuka aplikasi belanja, memilih barang, melakukan pembayaran, lalu barang akan dikirim ke rumah. Jadi, ekonomi digital ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hampir setiap hari kita menggunakan internet untuk berkomunikasi, berbelanja, membayar tagihan, atau memesan transportasi. Semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari ekonomi digital. Nah, adapun contoh dari ekonomi digital yaitu seperti belanja online. Kita membeli barang melalui aplikasi atau webs tanpa harus datang ke tokonya langsung. Yang kedua, menggunakan mobile banking, seperti melakukan transfer, mengecek saldo, dan membayar tagihan melalui aplikasi bank. Yang ketiga, ada e-wallet, dompet digital yang digunakan untuk pembayaran tanpa uang tunai. Yang keempat itu ada transportasi online, memesan kendaraan melalui aplikasi. Dan yang kelima ada marketplace, platform yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa teknologi membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Misalkan seorang penjual memasarkan produknya melalui media sosial, menerima pembayaran melalui QRIS, lalu mengirim barang tersebut dengan menggunakan jasa ekspedisi. Nah, adapun manfaat dari ekonomi digital. Jadi, ekonomi digital ini memberikan banyak manfaat, seperti transaksi yang lebih cepat, menghemat waktu dan biaya, memperluas pasar, membuka peluang usaha, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, pelaku UMKM dapat menjual produknya ke berbagai daerah tanpa membuka toko di setiap kota. Konsumen juga lebih mudah membandingkan harga dan memilih produk yang sesuai. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli sama-sama memperoleh keuntungan. Selain itu, manfaatnya juga
manfaatnya juga sangat dibutuhkan oleh konsumen atau sangat dibutuhkan bagi konsumen, seperti belanja lebih mudah, banyak pilihan produk, dan pembayarannya lebih praktis. Sedangkan ada juga manfaatnya bagi pelaku usaha, seperti pasar menjadi lebih luas, promosinya lebih murah, penjualannya meningkat, dan komunikasi dengan pelanggan lebih cepat. Sedangkan bagi pemerintah, ekonomi digital mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan pajak, dan mendukung inovasi baru. Jadi, itulah manfaat dari ekonomi digital. Nah, adapun komponen-komponen ekonomi digital, yaitu seperti internet, smartphone dan komputer, marketplace, media sosial, mobile banking, dompet digital atau e-wallet, serta layanan komputasi awan atau cloud. Semua komponen tersebut saling mendukung agar kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, adapun ciri-ciri dari ekonomi digital, yaitu memanfaatkan internet, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi dapat dilakukan secara online, pembayaran menggunakan sistem digital, informasi dapat diakses dengan cepat, dan jangkauan pasarnya lebih luas hingga keluar daerah atau keluar negeri. Dengan adanya internet, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Semua proses dapat dilakukan secara online sehingga lebih praktis. Adapun tantangan utama dari ekonomi digital yaitu seperti penipuan online, kebocoran data pribadi, serangan siber, kesenjangan akses internet, persaingan bisnis semakin ketat, dan kurangnya kemampuan digital sebagian masyarakat. Karena hampir semua kegiatan dilakukan melalui internet, masyarakat harus berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan memilih platform yang terpercaya. Nah, ada pula dampak dari ekonomi digital. Jadi, dampak dari ekonomi digital itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari ekonomi digital adalah yang pertama, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua membuka peluang usaha baru, yang ketiga mempermudah transaksi, yang keempat menyediakan lapangan pekerjaan baru, dan yang kelima mempercepat pertumbuhan UMKM. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama kejahatan siber meningkat, yang kedua ketergantungan terhadap internet, yang ketiga sebagian pekerjaan digantikan oleh teknologi, dan yang keempat persaingan semakin tinggi. Adapun peran dari UMKM dalam ekonomi digital. Jadi UMKM dapat berkembang melalui marketplace, media sosial, pembayaran digital, dan layanan pengiriman online. Seorang penjual kue rumahan dapat memasarkan produknya melalui media sosial, menerima pembayaran menggunakan QRIS, lalu mengirim pesanan melalui jasa kurir. Nah, ada juga peran masyarakat dalam ekonomi digital. Peran masyarakat dalam ekonomi digital yaitu yang pertama, menggunakan teknologi secara bijak. Yang kedua, menjaga keamanan data pribadi. Yang ketiga, berbelanja di toko yang terpercaya. Yang keempat, tidak menyebarkan informasi palsu. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital.
Nah, masa depan ekonomi digital seperti perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, Big Data, dan blockchain diperkirakan akan membuat ekonomi digital semakin berkembang. Banyak pekerjaan dan bisnis akan memanfaatkan teknologi tersebut agar lebih cepat, efisien, dan inovatif. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi ekonomi digital, dan adapun kesimpulannya, yaitu ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah berbagai aktivitas ekonomi, Meskipun menawarkan banyak manfaat, kita tetap harus menggunakan teknologi secara bijak, menjaga keamanan data pribadi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang positif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih